Saya setuju dengan himbauan yang diberikan oleh Pastor Ivan tadi. Tapi saudara harus ingat, diliburkan itu beda dengan liburan. Orang Indonesia suka nggak bisa membedakan mana yang diliburkan karena ada sesuatu yang urgent dengan liburan. Jadi kesempatan ini berdiam dirilah di rumah bukan buat liburan. Tadi siang di WA group, mama saya masih bilang, oh ya ntar mau arisan. Saya bilang, no. Ini bukan saatnya arisan ibu-ibu pakai baju seragam. This is not the good timing. Tapi ada satu hal gini, saudara, kalau yang saya lihat bahwa virus datang orang takut, Tuhan mau datang orang tidak takut. Virus tidak kelihatan, Tuhan juga tidak kelihatan. Oh, bukannya berarti saudara hidup seenaknya, tidak. Tapi lihat, begitu dikatakan virus datang, semua orang bisa mengubah gaya hidupnya. Lihat tak? Gaya hidup kan berubah. Mau lebih hygiene, bukannya khawatir, bukan. Itu kan namanya tindakan apa? Berjaga-jaga. Iya toh? Tindakan berjaga-jaga, salam diganti. Lebih hygiene, sekarang cuci tangan terus. Dulu cuci tangan sehari 3 kali, sekarang sehari bisa 40 kali. Ini tindakan berjaga-jaga. That's good. Berjaga-jaga supaya tidak kena. Tetapi dengar Tuhan mau datang, tindakan berjaga-jaganya apa? Seringkali tuh kita begitu. Dengar Tuhan mau datang, santai aja. Tidak ada gaya hidup yang berubah. Sedikit pun tidak ada. Ini ironi, saudara ya. Bukannya kita mau hidup asal menghadapi situasi sekarang, tidak. Tetapi seharusnya gini, kalau saudara bisa punya energi untuk mengubah gaya hidup cuman karena corona, harusnya saudara punya energi yang lebih besar lagi untuk mengubah gaya hidup menjelang kedatangan Tuhan. Harusnya kan begitu. Jadi, saya senang kalau kita bisa merubah gaya hidup karena corona, tapi lebih luar biasa lagi kalau saudara bisa mengubah gaya hidup untuk Tuhan. Itu lebih dahsyat lagi. Dan saya percaya saudara yang di sini bisa semua. Oke. Malam hari ini saya mau bicara tentang pemberontakan Korah. Yudas pasal 1 ayat yang ke-11. Saya ingat saya di tempat ini pernah menyampaikan spirit Kain, spirit Habel, dan sekarang spirit terakhir. Ada 3 spirit yang harus diwaspadai menjelang kedatangan Tuhan. Saya akan baca lagi, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, the spirit of Cain. Kalau kita melihat kata jalan, itu berarti pola hidup. Spirit Kain adalah spirit yang egois, saya udah nggak bisa mengulang lagi. Tapi saya harus beritahu, spirit Kain adalah spirit yang mementingkan dirinya sendiri, dan ini menjadi top of the list. Dari sifat manusia di akhir zaman, yang tertinggi adalah manusia mencintai dirinya sendiri. Itu spirit Kain, spirit yang punya bahasa, am I my brother's keepers? Apakah aku penjaga adikku? Spirit yang punya bahasa, gua nggak peduli, EGP emangnya gue pikirin. Itu spirit Kain. Yang kedua, yang dikatakan, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Kesesatan Bileam bicara spirit yang materialistis. Spirit yang mencintai dunia, spirit yang mencintai uang, harta di atas segala-galanya. Dan yang terakhir ini, last but not least, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Ada 3 spirit yang harus diwaspadai, Kain, Bileam, dan Korah. Nah sekarang kita mau lihat, apa sih yang dilakukan Korah sampai sebegitunya Tuhan memperingatkan orang. Bilangan 16 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Bilangan 16 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Saya akan bacakan. Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi. Jadi dia orang Lewi. Beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben. Mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa, beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu. Yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan, orang-orang kuat.
Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu segenap umat itu adalah orang-orang kudus. Dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka, mengapakah kamu meninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia. Dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapakah kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Oke. Nanti saudara di rumah baca sampai selesai, tapi saya ceritakan singkatnya aja sebab ini panjang sekali. Korah juga adalah keturunan Lewi. Seperti yang saudara ketahui, keturunan Lewi pasti dapat tugas juga untuk melayani di bait suci. Orang Lewi adalah orang-orang yang boleh melayani di bait suci, suku lain tidak boleh. Dan Korah adalah orang Lewi. Persoalan dengan Korah adalah Korah tidak puas dengan jabatan yang diperolehnya. Dia mengharapkan sebuah jabatan keimamatan yang lebih tinggi. Dia juga bisa melakukan apa yang Musa dan Harun lakukan. Tetapi masalahnya, dia tidak berani melakukan pemberontakan secara terbuka. Lalu dia diam-diam. Kebetulan di sebelah selatan bait suci, itu ada perkemahan orang Ruben. Dan ada dua orang Ruben yang sangat dekat dengan dia, namanya Datan dan Abiram. Lalu Korah bersekongkol dengan Datan dan Abiram, lalu mengumpulkan orang-orang kenamaan lainnya, sampai jumlahnya 250 orang. Nah, kebetulan Datan dan Abiram adalah kepala dari suku Ruben. Jadi itulah yang Korah kerjakan. Nah, hal pertama yang kita belajar tuh gini. Saudara harus dapat membedakan antara orang yang mendapatkan panggilan Tuhan dengan orang yang mendengarkan panggilan setan. Saya ulangi lagi. Saudara harus dapat membedakan antara orang yang mendapatkan panggilan Tuhan dengan orang yang mendengarkan panggilan setan. Bedanya di mana? Dengar begini. Orang yang mendapatkan panggilan Tuhan pasti diberi visi. Orang yang punya visi tidak perlu ajak orang lain, tidak perlu bergerombolan menghasut orang lain untuk mengikuti apa yang ia akan kerjakan. Tetapi orang yang mendengarkan panggilan setan akan menghasut banyak orang untuk mengikuti misinya. Orang yang menerima visi cukup memberitahu visinya. Saya mau kita belajar membedakan ini. Coba nanti kita akan kembali, tetapi Habakuk 2 ayat yang kedua dulu. Habakuk pasal kedua ayat yang kedua. Lalu Tuhan menjawab aku, tuliskanlah penglihatan itu dalam Alkitab bahasa Inggris, vision itu, dan ukirlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Dalam terjemahan New King James Version dikatakan, he may run, who read it. Jadi kalau orang yang dapat penglihatan, memang harus ditulis. Tidak apa-apa, vision boleh diceritakan, supaya orang yang melihat bisa langsung berlari. Artinya apa? Kalau orang yang mendapatkan sebuah panggilan Tuhan, bisa langsung berlari mengejar panggilan itu. Orang yang dapat visi tidak perlu menghasut. Ini beda. Menceritakan visi dengan menghasut adalah dua hal yang sangat berbeda. Maka tadi saya katakan saudara harus dapat membedakan antara orang yang mendapatkan visi Tuhan dengan yang mendengarkan panggilan kegelapan. Kalau menghasut adalah tindakan kudeta. Ujaran kebencian, kata-kata delegitimasi, kata-kata negatif atas pemimpin yang sedang memimpin, itu menghasut. Tetapi orang yang dapat visi Tuhan tidak perlu menghasut orang lain. Tidak perlu rombongan besar untuk menjalankan misinya. Yang ia kerjakan hanya membagi visi. Visi hanya dibagikan, kemudian Tuhan yang akan mengirimkan orang untuk bersama-sama mengerjakan visi
yang Tuhan taruh. Coba lihat ayat yang ketiga tadi, dari Bilangan 16 ayat yang ketiga. Ini adalah tindakan subversif, ini adalah tindakan penghasutan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepadanya, sekarang cukuplah itu, segenap umat itu adalah orang-orang kudus. Dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Lihat. Dia mencoba mendelegitimasi kepemimpinan Musa. Dia coba menghasut orang-orang untuk menentang Musa dan Harun. Nah, kalau saudara lihat ayat yang ke-13, Musa mengetahui bahwa Korah sekongkol dengan Datan dan Abiram. Datan dan Abiram dipanggil tapi nggak mau. Bilangan 16, tetap 16. Tapi ayatnya yang ke-13. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya untuk membiarkan kami mati di padang gurun? Sehingga masih juga engkau mau menjadikan dirimu Tuhan atas kami. Datan dan Abiram dipanggil Musa tapi nggak mau menemui Musa. Dia cuma bilang, kamu nggak puas ajak kami keluar dari negeri yang berlimpah susu dan madu. Ingat, mereka belum sampai Kanaan. Bangsa Israel berkali-kali ketika dipanggil Tuhan, dia selalu bilang, I want to go back to Egypt. Ya kan? Bahkan mereka selalu menganggap bahwa kondisi di Mesir itu jauh lebih baik. Dengan kata lain, mereka sedang menyalahkan Musa dan berkata, Musa, kamu mau sampai kapan begini? Kamu mau kami semua mati di padang gurun? Itu yang dia katakan. Kurang lebih seperti itu. Mereka tidak sadar bahwa mereka berputar-putar di padang gurun itu adalah kehendak Tuhan untuk memproses mereka. Bukankah mereka juga dituntun oleh tiang awan dan tiang api? Ini kan bukan maunya Musa untuk berputar-putar di sana. Tapi memang Tuhan sendiri dengan tiang awan dan tiang apinya yang mengajak mereka untuk berputar-putar. Tapi kemudian mereka menyalahkan Musa. Saudara bisa lihat di sini ada satu pelajaran menarik. Kenapa orang Israel secara fisik sudah keluar dari Mesir? Dan Tuhan katakan, aku mau berikan tanah perjanjian. Secara fisik sudah keluar loh. Tuhan mau berikan tanah perjanjian. Tapi kenyataannya mereka tetap seperti dalam perbudakan. Ini membuktikan bahwa perbudakan itu bukan kondisi fisik, bukan status fisik. Perbudakan adalah masalah mentalitas. Sekalipun sudah keluar dari tanah Mesir, mentalnya tetap budak. Sebenarnya ini gambaran orang percaya, saudara. Bagaimana bisa di Mesir jadi budak, Tuhan janjikan tanah perjanjian, tapi selalunya mau pulang ke Mesir. Ini gambaran orang percaya, statusnya bisa Kristen, tapi tetap memilih dunia ini daripada dunia yang akan datang. Ini kenyataan. Persis bangsa Israel. Makanya kalau Paulus katakan, buatlah Israel menjadi suatu peringatan, itu betul. Sebab memang gambaran hidup orang percaya banyak yang seperti orang Israel zaman dulu. Israel secara fisik memang sudah dikeluarkan dari tanah Mesir. Tapi kenyataan hatinya mereka lebih mencintai Mesir. Dan selalu mau pulang. Bahkan menyalahkan Musa. Lu mau kita mati di padang gurun? Kan begitu. Kita kadang-kadang bingung, ini exactly yang terjadi dengan kekristenan. Statusnya orang Kristen. Statusnya sih maunya nanti ke Yerusalem baru. Tapi fakta hidupnya, dia lebih memilih mencintai dunia ini. Ini yang saya beri nama dengan perbudakan. Perbudakan itu mentalitas. Perbudakan itu bukan soal status sebagai budak, tapi perbudakan itu bicara masalah mentalitas. Dan orang yang sedang diperbudak tidak akan stop dari perbudakan itu sampai dia mengenal kebenaran dan dia tahu, dia sadar bahwa dirinya sedang diperbudak.
Masalahnya orang yang dalam perbudakan tidak tahu bahwa dirinya sedang diperbudak. Itu masalah yang paling besar. Kalau dia tahu, mungkin dia juga tidak mau. Tapi bagaimana dia bisa sampai tahu bahwa dirinya sedang diperbudak? Tidak ada cara lain selain yang satu ini. Bahwa dia harus tahu dulu. Dia harus mengenal kebenaran bahwa dirinya sedang diperbudak. Saya mau kembali lagi, orang yang tahu visi cukup menceritakan visinya seperti Nuh. Soal nanti orang mau ikut atau enggak, itu bukan urusan dia. Seperti Nuh, kalau at the end enggak ada yang mau ikut, enggak masalah juga. Nah, dalam hal ini, Korah memanfaatkan orang-orang yang merasa sakit hati dengan Musa. Orang-orang yang masih senang di Mesir, itu dikumpulin sama Korah. Yang memilih Mesir daripada tanah perjanjian. Itu dikumpulin sama Korah untuk memberontak. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat iblis yang jatuh juga memberontak kepada Tuhan. Persis Korah memberontak mengingini tahta Musa dan Harun. Demikian juga iblis mengingini tahta Tuhan. Ini juga beberapa kali terjadi pada bangsa Israel, saudara. Coba lihat di 1 Samuel pasal yang ke-8. Ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Saya akan dengan cepat bacakan dari ayat yang pertama. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Jadi zaman dulu Israel masih dalam sistem hakim-hakim, belum punya raja satupun. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Anak-anak Samuel tidak hidup seperti Samuel. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Jadi saudara ingat, Samuel adalah anak rohani dari Imam Eli. Imam Eli gagal mendidik anak, rupanya Samuel juga gagal mendidik anak. Tapi lihat ini. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama. Dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu membuat Samuel kesal. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan mereka yang engkau tolak, tetapi akulah, kata Tuhan, yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Saudara lihat di sini bahwa seakan-akan jeritan orang Israel itu benar, ya kan? Mereka komplain, anak-anaknya Samuel tidak hidup seperti Samuel. Jadi imam tapi imam edan, mengejar laba, korupsi, menerima suap. Kurang ajar enggak? Kurang ajar anak-anaknya Samuel. Wajar enggak bangsa Israel marah? Wajar juga. Tapi persoalannya tuh begini. Kenapa? Ya kalau Samuel kesel, cengli. Itu bahasa Ibrani cengli ya. Cengli, ya iya anaknya yang mau dikudeta, ya kesel lah dia. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan ini bangsa Israel menolak. Kenapa seakan-akan kok Tuhan berpihaknya sama Samuel? Nah, ya, paham maksud saya? Kan ini memang anaknya yang belangsak. Kok Tuhan malah bilang, enggak, bukan kamu yang mereka tolak. Aku yang mereka tolak. Aku yang mereka tolak, katanya. Dengar baik ini, seharusnya yang diganti orangnya bukan sistemnya. Itu masalahnya. Tuhan maunya sistem hakim-hakim, bukan sistem raja. Makanya di ayat yang kelima, mereka minta seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Ini pemberontakan Israel kepada Tuhan. Semua dosa pemberontakan pasti punya akibat yang sangat tidak enak.
Harusnya yang bangsa Israel minta ganti itu orangnya, bukan sistemnya. Ketika mereka meminta mengganti sistem, yang dikudeta, yang diprotes itu Tuhan. Sebab Tuhan yang membuat sistem itu. Nah, sekarang Korah, kita balik ke Korah. Korah menggiring opini masyarakat untuk melawan Musa. Dia mau ganti sistemnya. Makanya tadi kan dia bilang, semua kita juga bisa memimpin kok. Lihat, yang di ayat ketiga tadi. Ya kan? Korah itu juga mau menggiring opini masyarakat. Yang mau diganti bukan cuma Musa dan Harun. Sistemnya juga dia mau ganti. Nah, Korah menggiring opini masyarakat untuk melawan Musa. Korah punya ambisi sendiri. Ia memutarbalikkan kebenaran, mengesankan kepada masyarakat bahwa Musa adalah jahat dan punya agenda sendiri. Padahal yang punya agenda sendiri itu Korah. Nah, saya sering ditanya, saudara. Pastor, bagaimana menurut pastor tentang akun-akun satir yang sekarang beredar? Nah, apakah ini termasuk melawan? Saya hanya katakan begini, saudara. Saya tidak bisa memungkiri bahwa sekarang banyak hamba-hamba Tuhan palsu. Banyak. Itu serigala berbulu domba. Kita tidak bisa pungkiri, memang pekerja-pekerja palsu itu banyak. Alkitab juga udah bilang gitu. Akan banyak pekerja-pekerja palsu. Nah, tetapi yang menjadi persoalan gini, saya tidak membela akun-akun satir atau mendukung, enggak. Itu bukan posisi saya. Saya cuma katakan begini, kalau yang dilawan memang hamba-hamba Tuhan palsu, ya tidak apa. Tapi kalau sampai yang dilawan adalah nggak tahu betul-betul orang yang mengemban visi Tuhan dan melakukan misi Tuhan, ini masalah. Sebab dia akan berhadapan dengan Tuhan sendiri. Dan saya tidak bisa menjadi hakim di sini atau menentukan mana yang palsu, mana yang asli. Saya cuma bilang saya tidak di posisi menolak, saya tidak di posisi mendukung. Saya hanya katakan hati-hati. Kalau yang dilawan memang hamba-hamba Tuhan palsu, I don't care, lawan saja. Sebab di kitab Wahyu juga ada jemaat yang melawan nabi-nabi palsu, melawan Nikolaus segala, justru dapat pujian dari Tuhan, ya kan? Tetapi ketika kita melawan, seharusnya orang yang betul-betul hamba Tuhan, itu masalah. Sebab you akan berhadapan dengan Tuhan langsung. Nah, tentang ketidaktaatan ini, saudara. Ya. Saudara harus tahu bahwa kata kedurhakaan Korah dalam Yudas 1 ayat 11, itu antilogia dalam bahasa Yunani. Itu juga diterjemahkan sebagai disobedience. Ketidaktaatan. Sebenarnya memang the way of this world is the way of disobedience. Sebenarnya memang akar dari kedurhakaan adalah ketidaktaatan. Penundaan ketaatan kadang-kala itu bisa berbahaya untuk kita. Penundaan akan ketaatan kadang-kadang itu, bukan kadang-kadang, seringkali itu menjadi hal yang sangat berbahaya. Sebab kenapa? Menunda ketaatan sama dengan tidak taat. Nah, saya mau tunjukkan satu kisah dalam Alkitab. Kisah Rasul 7 ayat 2 sampai yang keempat. Ini bapak orang beriman, Abraham. Ini cerita tentang panggilan Abraham. Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita Abraham ketika dia masih di Mesopotamia. Ingat, Mesopotamia itu terletak di lembah Ur-Kasdim, kota metropolis pada zamannya. Jadi Abraham masih di Mesopotamia. Sebelum ia menetap di Haran, masih di Mesopotamia. Ayat yang ketiga. Dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi sebenarnya ketika di Mesopotamia, Tuhan menampakkan diri sama Abraham untuk menyuruh Abraham keluar. Sekarang kita lihat Kejadian 11 ayat 31.
Lalu Terah membawa Abram, anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya istri Abraham anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim, dari Mesopotamia, lalu pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Jadi ini dua cerita yang sama, saudara. Pertanyaan saya itu begini. Siapa yang dipanggil Tuhan untuk keluar? Abraham. Tapi siapa yang mimpin rombongan? Terah. Lihat ya. Lihat. Siapa yang dipanggil Tuhan untuk keluar? Abraham dari Mesopotamia. Tapi siapa yang mimpin rombongan? Terah. Makanya perjalanan itu tidak akan smooth. Sebab Tuhan suruhnya Abraham. Tapi Abraham kasih tongkatnya ke Terah. Karena Terah ayahnya. Ini juga bentuk ketidaktaatan. Akhirnya perjalanan itu berhenti di Haran. Kejadian 12 ayat yang keempat. Ini panggilan pertama. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jadi dari sini dia jalan, dia stop dulu di Haran. Di sini Terah yang mimpin. Sekarang kembali ke Kisah Rasul 7 ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Kisah Rasul 7 ayat yang keempat. Maka keluarlah Abraham dari negeri orang Kasdim lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, lihat ya. Jadi Kisah Rasul 7 ayat 4 ini paralel dengan Kejadian 12 ayat yang keempat. Jadi Tuhan bicara dua kali. Pertama Tuhan panggil Abraham di Mesopotamia, tapi dia suruh Terah yang mimpin. Apa akibatnya? Tuhan tidak bicara lagi sama Abraham. Tuhan tunggu sampai ayahnya meninggal. Baru Tuhan nongol lagi. Yang disuruh Musa, dikasih tongkatnya ke Terah. Akibatnya apa? Penundaan ketaatan atau ketidaktaatan membuat seringkali gini, Tuhan tidak mau bicara dulu. Abraham 2 kali melakukan ini dalam hidupnya, saudara. Ini yang pertama. Untung Tuhan masih mau ngomong. Untung kesempatan itu masih diberikan sama Abraham. Tuhan baru ngomong lagi pas Abraham di Haran. Dan kali ini betul-betul Abraham memimpin rombongannya. Yang kedua adalah ketika Tuhan suruh Abraham menunggu Sarah, anaknya, yang akan melahirkan Ishak. Baru nunggu 10 tahun, Abraham mencoba tolong Tuhan. Tahu tolong Tuhan? Dia nggak sabar, dia coba tolong Tuhan. Tuhan, Sarah lama, aku ambil Hagar ya, aku tolongin engkau. Ini gampang kok. Keluar enggak? Keluar Ismail, betul. Tapi apa yang terjadi? Again, Tuhan tidak bicara sama Abraham 15 tahun lamanya. Baru kemudian Tuhan nongol lagi. Jadi sebenarnya gini saudara, ketika Abraham melewati masa-masa panjang itu, saya percaya Abraham belajar dari kesalahan-kesalahannya. Kemudian dia menjadi orang yang taat luar biasa. Sampai Ishak mau disembelih pun dia kasih. Sebenarnya gini, kita tidak perlu susah-susah lihat siapa penguasa hidup seseorang. Lihat saja dia taat atau tidak. Kalau dia tidak taat, penguasanya pasti bukan Tuhan, tapi kerajaan angkasa ini. Untuk melihat siapa yang berkuasa dalam hidup seseorang itu gampang. Lihat saja dia taat atau tidak. Nah, sebagai penutup gini, saya harus kasih kuncinya. Supaya saudara tidak jatuh dalam kedurhakaan Korah. Yang adalah pemberontakan dan ketidaktaatan. Cara untuk mengalahkan ketidaktaatan, itu cuma satu doang. Pak, gampang. Adalah ini, cinta. Atau kasih. Ini kuncinya saudara. Udah, tidak ada kunci yang lain. Ini yang paling gampang.
Dan ketaatan yang Tuhan mau adalah ketaatan karena kasih. Kalahkan pemberontakan dengan kasih. Ketaatan jadi mudah kalau dengan kasih. Yohanes 14 ayat 15, ayat yang terakhir. Yohanes 14 ayat yang 15. Jikalau kamu mengasihi aku, apa? Kamu akan menuruti segala perintahku. Ketaatan akan menjadi mudah kalau kita sudah mengasihi dulu. Ya. Coba lihat, ingat waktu dulu zaman masih pacaran, gampang kan kalau pacarnya, wah itu kayak di film Dylan gitu, biar tukang berantem, kalau pacarnya minta jangan berantem, dia bisa nggak berantem. Ya itu gampang, soalnya jatuh cinta. Kalau masih jatuh cinta itu gampang untuk apa, nurutin pasangannya. Tapi kalau udah nggak jatuh cinta tuh memang susah. Ini sama, kalau sama Tuhan tuh juga gitu. Makanya jika kamu mengasihi aku gampang, tandanya kamu taat. Ketaatan akan sulit kalau tanpa cinta. Saudara boleh mengusahakan ketaatan dengan sekuat tenaga. Dengar ini, tanpa cinta pasti akan tergelincir. Tunggu aja. Tanpa cinta pasti akan tergelincir. Tapi kalau dengan cinta itu jadi lebih mudah. Orang yang berusaha taat tanpa cinta cenderung akan menjadi orang yang judgmental. Menjadi orang yang keras, menjadi orang yang kaku, menghakimi, merendahkan orang lain yang melanggar hukum. Tetapi kalau ia penuh kasih, ia akan sabar melihat orang yang pemberontak untuk diproses menjadi orang hebat. You boleh lihat itu. Orang yang tidak punya kasih akan cenderung jadi judgmental. Kalau melihat orang tidak seideal apa yang dia inginkan, dia sudah tidak bisa menerima itu. Langsung dihakimi, langsung sangat kaku. Padahal gereja seharusnya justru gereja ini seperti bengkel. Gereja itu seperti rumah sakit. Justru karena masih sakit, makanya datang ke sini mau berobat. Orang yang penuh kasih harus bisa menunggu itu. Maka saya suka banget dengan ucapan ini. Kalau saya khotbahkan kebenaran saja, saya akan memisahkan lalang dari gandum. Tapi kalau saya mengkhotbahkan kebenaran dengan kasih, saya akan mengubah lalang jadi gandum. Kalau saya cuma katakan, do this, don't do this, ya saya memisahkan lalang dengan gandum. Tapi kalau saya khotbahkan kebenaran dengan kasih, saya menantikan yang lalang pun bisa diubah jadi gandum. Nah, saya tuh menyadari saudara ya, memang kalau saya boleh gambar grafik, ini kalau saya boleh gambar grafik. Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Kadang-kadang kita tempted untuk mau ngegas orang. Jadi benar. Mencintai Tuhan apa? Itu bisa digas kalau orang itu udah di titik ini. Saya pakai warna lain. Titik 0 ini, titik orang sudah punya kesadaran bahwa hidupnya perlu Tuhan. Mulai jatuh cinta sama Tuhan. Mulai ada rasa pertobatan. Itu titik 0. Kalau sama orang titik 0, saya bisa ngegas. Ini udah siap take off ibarat pesawat. Tapi kalau orang masih di titik min 3, ini nggak bisa digas. Interest aja belum ada sama Tuhan. Oh ya, interest aja belum ada. Gimana mau disuruh terbang? Nggak bisa. Nah, saya yakin Bapak Ibu di sini pasti pernah mengalami atau mungkin ada yang pernah, ada yang enggak. Ngelihat anak-anaknya dulunya, waduh sangat memberontak sampai kita susah bagaimana ini cara mengatasinya.
tiba-tiba dia berubah pelan-pelan. Kenapa Bapak Ibu bisa sabar menunggu anak Bapak Ibu berubah? Karena cinta, ya kan? Anak. Waktu masih di sini, yuk mau gas gimana pun, nggak bisa. Tapi kan bukan berarti yuk usir langsung, ya kan? Ditunggu berubah. Kenapa? Karena cinta. Nah ini yang saya belajar, saudara. Dulu saya pukul rata, dari min 3 pokoknya saya mau gas langsung semuanya. Ternyata nggak bisa. Harus tunggu dulu dia dari min 3 ke min 2, min 1, zep. Nah ini mulai bisa. Gitu 0, just gas langsung. Akhirnya saya menyadari gini, kita nggak bisa ubah orang dengan aturan. Aturan harus diletakkan dalam bingkai kasih. Makanya dalam dunia ini tidak ada yang melawan hukum kasih. Kalahkan pemberontakan, kalahkan ketidaktaatan dengan cinta. Bukankah Tuhan datang juga dengan cinta? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sampai dia mengaruniakan anak yang tunggal, menghampiri kita yang adalah pemberontak. Maka itu, kalau saudara mau belajar taat, jatuh cinta dulu sama Tuhan. Kalau saudara lihat anak-anak saudara, orang-orang yang saudara kasihi, belum seperti yang saudara expect, kasihi dia. Doakan dia. Jangan hakimi dia. Beritahu dia pelan-pelan. Ketika dia min 3 ke min 2, tunggu sampai dia 0, baru digas langsung. Kalau masih min 3 digas, pasti mental. Kenakan kasih. Kenakan kasih. Kebenaran tanpa kasih memisahkan lalang dari gandum. Kebenaran dengan kasih mengubah lalang jadi gandum. Amin. Kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan.